Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang murid sekolah dasar di Pekanbaru meninggal diduga perundungan. Orang tua korban minta kasus diusut tuntas. Cuaca ekstrim di Lingga mengakibatkan nelayan tak berani melaut sehingga suplai ikan langka di pasar tradisional. Seekor buaya sepanjang 6 meter yang ditangkap warga di Sungai Undan, Indragiri Hilir mati. Dalam perut buaya ditemukan pecahan kaca dan plastik sampah. Seekor buaya muara sepanjang 6 meter mati usai ditangkap warga di Sungai Undan, Indragiri Hilir Riau. Buaya ditangkap warga sejak 20 hari lalu karena mengancam keselamatan masyarakat. Buaya sempat dirawat di kandang transit Dinas Pemadam Kebakaran, namun kondisi kesehatannya terus memburuk hingga akhirnya mati. Setelah dilakukan bedah bangkai, ditemukan benda berbahaya seperti pecahan kaca hingga plastik di dalam perut predator sungai itu. Lambung dan di usus kita ketemukan lebih dari 20 sampah plastik dengan berbagai jenis ukuran, pipet plastik, tutup botol plastik, pisau kecil yang bergagang plastik, serta kita menemukan beberapa batu kerikil dan pecahan kaca yang kami indikasikan karena dia melengkung itu berasal dari sebuah tipi tabung tipi yang mengapung yang akhirnya ditelan oleh buaya tetapi dalam kondisi sudah pecah. Dari hasil koordinasi kami akhirnya setelah melakukan itu kami melakukan pendinginan dengan menggunakan balok es dan selanjutnya pada tanggal 21 malam buaya tersebut kita kadaver atau jenazah buaya tersebut kita bawa ke Jakarta dengan didampingi oleh rekan-rekan dari BBKSDA Provinsi Riau. Kepala Seksi Penyelamatan BBKSDA Riau mengatakan, untuk pelestarian, bangkai predator sungai dengan ukuran yang cukup besar itu akan diawetkan dan disimpan di Museum Satwa Dilindungi. Bismillah, kami terima kadaver satwa liar dilindungi jenis buaya muara. Doakan kami di perjalanan lancar, selamat sampai dengan tujuan kita di Kementerian Kehutanan di Jakarta. Warga diimbau supaya meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di Sungai Undan, karena kawasan sungai banyak buaya muara. Tim Liputan melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Bawa kakaknya juga. Antrinya di sebelah sini kalau yang perwakilan kakak. Ratusan warga antusias mendapat bantuan bahan pokok yang disalurkan Bulog Tembilahan Indragiri Hilir Riau. Penerima manfaat yang sebelumnya sudah didata petugas mendatangi lokasi penyaluran yang bertempat di kantor pos Tembilahan. Setiap warga mendapat 2 karung beras seberat 20 kg dan 4 liter minyak goreng. Semua penerima dipastikan sudah terdata oleh petugas dengan menunjukkan kartu penerima manfaat. Bantuan sembako disalurkan setiap bulan dan kali ini merupakan periode bulan Oktober dan November 2025. Salah seorang warga mengatakan baru pertama mendapat bantuan bahan pokok yang disalurkan Bulog Tembilahan. Bantuan bahan pokok dirasakan sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Ya bermanfaat sekali, senang hati kan dapat, selama ini tidak pernah dapat, baru kali ini yang dapat. Kalau dapat 2 karung ini dapat berapa lama nih? Palingan setengah bulan. Setengah bulan ya? Iya. Palingan setengah bulan. Apa harapannya Bu lagi nanti ke depannya? Yang harapannya nanti yang ke depannya mudah-mudahan dapat lagi.
Seterusnya lah, kalau bisa seterusnya dapat. Kepada pemerintah, Iya. bisa jalan terus nih ya? Ya, jalan terus ya, kalau bisa. Mudah-mudahan kan. Kepala Bulog Tembilahan mengatakan, pendistribusian bantuan untuk semua penerima manfaat dijadwalkan selesai hingga akhir November 2025. Terima kasih untuk lokasinya akan kita sebarkan ke seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Saat ini kita memang masih fokus ke daratan. Insya Allah minggu depan kita akan mulai menyalurkan untuk wilayah-wilayah yang melalui perairan. Kita harapkan program ini bisa selesai, terlaksana, disebarkan kepada seluruh masyarakat penerima bantuan di akhir November ini. Saat ini sudah ada berapa persen daerah yang sudah menerima? Saat ini baru 2 kecamatan, Tembilahan Hulu, ada 3, Tembilahan Hulu, Kemuning, dan hari ini kita mulai melaksanakan di Tembilahan ini. Terkait untuk mobilisasi atau hal-hal yang lain ada kendala nggak mungkin dihadapi? Alhamdulillah kita dengan koordinasi dengan PT Pos, koordinasi lancar. PT Pos juga sudah mendata daerah-daerah mana yang mungkin menjadi prioritas ataupun kendala-kendala di lapangan. Dan ini sudah kita petakan semua. Kita harapkan ini bisa berjalan lancar dan terlaksana hingga akhir bulan ini. Diketahui jumlah penerima manfaat bantuan sembako di Kabupaten Indragiri Hilir yakni sebanyak 227.465 keluarga dan masing-masing mendapat 20 kg beras serta 4 liter minyak goreng per 2 bulan. Tim Liputan melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Ratusan siswa dari beberapa sekolah tanam pohon di Danau Kayangan, Rumbai, Pekanbaru Riau. Kegiatan yang diinisiasi Polda Riau dilakukan untuk mendorong siswa menjaga lingkungan. Penanaman pohon dilakukan sebagai langkah upaya melestarikan lingkungan pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Polda Riau menargetkan 21.000 batang pohon ditanam di sejumlah daerah di Provinsi Riau secara bertahap yang dimulai sejak 6 hari lalu. Kali ini, Polda Riau bersama 500 siswa dari tingkat dasar hingga tingkat menengah menanam pohon di kawasan wisata Danau Kayangan. Selain pohon, siswa juga melepas bibit ikan di danau dengan harapan ekosistem di dalam danau tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Tujuannya untuk melestarikan lingkungan, karena sekarang kan banyak pohon yang dibakar sembarangan, banyak juga yang ditebang secara liar. Jadi tujuannya ditanam pohon ini untuk melestarikan lingkungan, menambah udara jadi lebih segar gitu. Harapannya Dek setelah nanam ini nanti apa yang bisa disampaikan? Bisa dimanfaatkan. Hari ini kita berkumpul bersama untuk membuat sejarah dan catatan penting bagi kota Pekanbaru, bagi Indonesia, dan khususnya kita memberitahukan kepada dunia bahwa di Pekanbaru, di kota Pekanbaru ini kita sudah bisa saling menghargai bukan saja kepada kita sesama manusia, tetapi kepada alam lingkungan dengan melakukan penanaman pohon sejumlah 21.000 pohon. Sama-sama kita mulai. Penanaman pohon akan dilakukan berkesinambungan, terutama di lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan untuk penghijauan kembali. Ahmadison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Riau Kepri hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Deni Saputri berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.